Пошла. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika ranah laut, Amerika jauh lebih unggul daripada Rusia di sisi kapal induk. Begitupun di ranah udara, yaitu di sisi pesawat tempur berspesifikasi siluman. Tapi Rusia juga punya kartu as di ranah sistem pertahanan udara yang lebih beragam, yang menggentarkan sang siluman ketika akan disandingkan dengan sistem pertahanan milik Rusia di negara Turki. Satu lagi, ranah di mana Rusia lebih unggul daripada Amerika, yaitu ranah rudal ICBM, alias ranah rudal balistik antar benua. Amerika kalah lumayan telak di ranah ini. Saat ini, Amerika mempunyai dua tipe ICBM aktif di gudang persenjataan mereka, yaitu Minuteman III dan Trident II, di mana data publik menunjukkan Amerika memiliki sekitar 1481 hulu ledak dari alutsista kelas berat mereka itu. Sementara Rusia memiliki sekitar 1735 hulu ledak dari alutsista kelas berat ICBM itu, dan memiliki sekitar 12 tipe rudal ICBM, serta akan ditambah satu tipe ICBM lagi yang dijadwalkan akan masuk ke dalam kemiliteran Rusia pada 2021 nanti, yaitu RS-28 Sarmat, yang kemunculannya serta video uji cobanya sangat menggegerkan dunia. Tapi, jika dirampingkan lagi untuk kelas ICBM Rusia, maka akan menjadi 6 tipe saja. Karena ada satu tipe yang bahkan memiliki 2 bahkan sampai 6 versi. Lantas, apa saja rudal ICBM yang aktif milik Rusia saat ini? Tapi, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin memperkenalkan kepada Anda, para realman sejati pecinta dunia militer, sebuah aplikasi bernama Nox Lucky Wallpaper. Ini adalah aplikasi wajib bagi Anda pecinta dunia militer, agar tampilan layar handphone Anda lebih sesuai dengan karakter Anda. Tinggal Anda buka Play Store jika menggunakan Android, atau buka App Store jika Anda menggunakan iOS, dan langsung ketikkan saja Nox Lucky Wallpaper. Tersedia ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan wallpaper berkualitas tinggi yang bisa Anda pilih. Misalkan kita ketikkan aircraft, maka akan muncul banyak pilihan. Pilih yang Anda suka, dan langsung saja set as wallpaper, atau tetapkan sebagai wallpaper. Maka langsung, wallpaper handphone kita langsung berubah, menjadi lebih mantap dengan cara mudah dan simple. Saya ingin lebih greget lagi. Video bisa ndak dijadikan wallpaper, atau istilah kerennya live wallpaper? Jawabannya, ya tentu saja bisa. Di aplikasi Nox Lucky Wallpaper, ada live wallpaper yang sudah disediakan. Tapi, jika tidak cocok, Anda bisa buka Instagram. Pilih video yang ingin Anda jadikan live wallpaper. Bisa dari postingan atau status di Instagram. Misal, kita ketikkan F22. Terus pilih yang kita ingin jadikan live wallpaper. Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Dan klik share to, atau bagikan ke Nox Lucky Wallpaper. Tinggal tunggu sebentar, tetapkan, dan setel sebagai wallpaper, dan lihat hasilnya. Mantap, menjadikan wallpaper kita lebih keren. Anda juga bisa mengedit wallpaper yang disediakan oleh Nox Lucky Wallpaper menggunakan filter yang ada di aplikasi Nox Lucky Wallpaper agar gambar wallpaper kita lebih sesuai dengan yang kita mau. Tinggal pilih wallpapernya, klik edit, sesuaikan dengan filter yang Anda sukai, dan set sebagai wallpaper. Sangat mudah dan simple, serta sudah tersedia di Android dan iOS. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih bintang 5 dan juga komentar. Silahkan Anda download aplikasinya melalui link yang ada di deskripsi. Tentunya, aplikasi Nox Lucky Wallpaper ini akan menjadikan handphone Anda sesuai dengan karakter Anda sebagai pencinta dunia realman sejati. Kita lanjutkan pada jajaran ICBM milik Rusia.
1. R36M2 Vuvoda. Mungkin Anda sedikit asing dengan nama R36M2 Vuvoda. Tapi ketika Anda mendengar kata SS-18 Satan atau rudal Satan, maka Anda akan lebih familiar dengan nama itu. Ya, SS-18 Satan adalah julukan yang diberikan oleh NATO untuk rudal ini. Rudal Satan mulanya dibangun pada tahun 1974 ketika Rusia masih bernama Uni Soviet. Ada sampai 6 versi dari rudal ini, tapi hanya satu versi yang aktif sampai saat ini, yaitu versi R36M2 yang mulai dibangun pada tahun 1988. R36M2 mempunyai julukan resmi NATO sebagai SS-18 Satan Mod 5, yang berarti ini adalah versi kelima dari rudal Satan. Untuk spesifikasi dan kemampuan dari rudal ini adalah panjang 36,3 meter, diameter 3 meter, berat 211 ton. Ya, Anda tidak salah dengar, 211 ton. Jumlah hulu ledak 10. Kekuatan per hulu ledaknya 1 megaton. Jarak jangkauannya adalah 11.000 km. Sebenarnya, yang lebih menakutkan adalah yang versi 6 dari rudal Satan ini, karena hanya memiliki satu hulu ledak, tapi berkekuatan 20 megaton, atau 2 kali lipat dari kekuatan versi 5. Tapi versi 6 dari rudal Satan sudah dipensiunkan pada tahun 2006. Dua, UR-100N Stiletto. Mungkin Anda asing mendengar nama dari rudal ICBM ini, tapi itulah nama julukan yang diberikan oleh NATO, yaitu SS-19 Stiletto. Sama seperti rudal Satan, rudal UR-100N dibangun pada masa Uni Soviet, yaitu pada tahun 1975. Rudal ini siap diluncurkan dalam waktu 25 menit dan memiliki umur 22 tahun sebelum harus dipensiunkan atau dinonaktifkan atau diperbaharui agar bisa terus beroperasi. Rudal ini memiliki panjang 27 meter, berat 105,6 ton, dan berdiameter 2,5 meter. Ada beberapa tipe untuk hulu ledaknya, yaitu berhulu ledak 1 dan 6, di mana yang berhulu ledak 1 memiliki kekuatan 5 megaton, dan yang berhulu ledak 6 memiliki kekuatan 400 kiloton. Dan jangkauan jarak dari UR-100N ini adalah 10.000 km. Tiga, RT-2PM Topol. Nama Topol sudah tak asing lagi bagi Anda, dan rudal ini memiliki dua versi yang masih aktif, yaitu RT-2PM Topol yang dijuluki NATO sebagai SS-25 Sickle, dan RT-2PM2 Topol M yang dijuluki NATO sebagai Sickle B. Dua tipe rudal ini dibangun pada masa yang berbeda, di mana Topol dibangun pada masa Uni Soviet, yaitu tahun 1985. Sedangkan Topol M dibangun pada masa Federasi Rusia, yaitu pada tahun 1997. Lantas, apa perbedaan mendasar dari kedua versi rudal ini? Yang paling signifikan terletak pada jumlah hulu ledak yang dapat dibawanya, di mana Topol hanya bisa membawa satu hulu ledak berkekuatan 800 kiloton. Sedangkan Topol M bisa membawa hulu ledak sampai 4 unit dengan kekuatan 1 megaton per unitnya. Untuk berat, Topol memiliki berat 45 ton, sedangkan Topol M 47 ton. Untuk panjang, Topol memiliki panjang 21,5 meter, sedangkan Topol M 22,7 meter. Diameter Topol adalah 1,8 meter,
sedangkan Topol M 1,9 meter. Jangkauan keduanya sama, yaitu 11.000 km, dan kecepatan keduanya sangat mencengangkan, yaitu 7 km per detik. Empat, RS24 Yars. Ada yang tahu, ada juga yang belum tahu mengenai rudal yang satu ini. NATO menjuluki rudal ini hanya dengan kode saja, yaitu SS-29. Rudal ini dibangun pada tahun 2010, dan tentunya saat ini sudah masuk ke dalam layanan militer Rusia. Yang membuat menarik RS-24 Yars dibandingkan dengan rudal-rudal yang sebelumnya sudah kami sebutkan adalah rudal ini memiliki fitur MIRV atau Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle. MIRV bisa diartikan sebagai hulu ledak yang memiliki hulu ledak lainnya. Dalam artian, di ujung rudal yang biasanya meledak dan hanya berisi satu hulu ledak, atau bisa juga beberapa hulu ledak, tapi meledak di tempat yang sama. Nah, di MIRV, hulu ledak yang berada di ujung rudal membungkus beberapa hulu ledak lainnya. Misalkan, ada 4 hulu ledak yang terbungkus. Ketika diluncurkan dan rudal hampir sampai menuju sasaran, tentunya ketika hampir sampai, maka posisi hulu ledak tersebut vertikal atau sedikit miring. Nah, di saat itulah keempat hulu ledak tersebut bisa mengarah ke target yang berbeda, sesuai dengan perintah yang sudah disetting sebelumnya. RS-24 memiliki berat 49,6 ton, berdiameter 2 meter, panjang 23 meter, memiliki 3-4 hulu ledak MIRV, dengan kekuatan 300-500 kiloton per satu MIRV. Jangkauannya mencapai 11-12.000 km dan memiliki kecepatan 6,8 km per detik. Lima, R29 Stingray. Nama resmi dari rudal balistik ini adalah R29NR Visota, tapi NATO menjulukinya sebagai SSN-18 Stingray. Inilah rudal balistik yang kami maksud memiliki 6 versi berbeda dan masih aktif semua. 6 versi tersebut adalah 1. R29R Stingray, 2. R29RK Stingray Mod 2. Keduanya ini adalah rudal yang dibuat pada masa Uni Soviet, yaitu pada tahun 1974. Dan memiliki spesifikasi yang sama, yaitu berat 35 ton, berdiameter 1,8 meter, panjang 14,4 meter, jarak jangkauannya 6.500 km. Yang membedakannya adalah jumlah hulu ledak dan kekuatannya, di mana Stingray memiliki hulu ledak 3 unit, dengan kekuatan per unitnya 500 kiloton. Sedangkan Stingray Mod 2 memiliki hulu ledak 7 unit, dengan kekuatan 100 kiloton per unitnya. Kemudian yang ketiga ada R29RL Stingray Mod 3, keempat ada R29RM Skiff, kelima ada R29RMU Sineva Mod 2. Ketiga rudal balistik ini memiliki fitur MIRV, berbeda dengan versi yang pertama dan kedua tadi, tapi memiliki spesifikasi yang hampir mirip dengan yang pertama dan kedua, dengan variasi kekuatan dan jumlah hulu ledak yang berbeda. Yang menarik ada di versi yang keenam, yaitu R29RMU2 atau SSN-23 Linear. Dibuat pada tahun 2014 atau pada masa Federasi Rusia, memiliki panjang 15 meter, diameter 1,9 meter, berat 40 ton, dan memiliki 12 hulu ledak MIRV dengan kekuatan 100 kiloton per hulu ledaknya. Dan bisa juga dimodifikasi menjadi hanya 4 hulu ledak MIRV dengan kekuatan 500 kiloton per unitnya. Memiliki jangkauan terjauh, yaitu 8.300 km sampai 12.000 km. Keenam versi dari R29 ini berbasis kapal selam, alias diluncurkan dari kapal selam.
Jadi, kalau terlalu jauh ke targetnya, ya tinggal kapal selamnya mendekat untuk bisa menjangkau targetnya. 6. RSM-56 Bulava. Ini adalah rudal balistik yang paling terbaru yang masuk ke jajaran kemiliteran Rusia. Berbasis di kapal selam, Bulava dijuluki NATO sebagai SSN-32. Jika Anda tahu kapal selam kelas Bore dan kelas Typhoon, ya, kapal-kapal selam di dua kelas itu membawa 16 unit rudal Bulava ini. Cukup untuk meratakan suatu wilayah jika ditembakkan secara bersamaan. Bulava memiliki berat 38,8 ton, panjang 11,5 meter, diameter 2 meter, dan memiliki hulu ledak 6-10 unit berfitur MIRV dengan kekuatan 100-150 kiloton. Jarak jangkauan dari Bulava sekitar 8.000 km. Sungguh kekuatan monster bawah laut yang menakutkan. Dan yang ketujuh, bukan ketujuh, mungkin lebih tepatnya yang terbaru, karena masih belum resmi masuk ke jajaran militer Rusia, yaitu rudal RS-28 Sarmat atau dijuluki NATO sebagai SSX-30 Satan II. Mungkin ini yang memiliki spesifikasi paling mengerikan di antara yang lainnya. Coba Anda dengarkan baik-baik spesifikasinya. RS-28 Sarmat memiliki berat 208 ton, panjang 35,5 meter, diameter 3,5 meter, hulu ledak 10-15 hulu ledak dengan kemampuan MIRV, jarak jangkauan 18.000 km, memiliki kecepatan 7,1 km per detik, dengan titik meleset dari titik target yang ditentukan hanya 10 meter saja. Untuk kekuatan dari setiap hulu ledaknya belum dijabarkan, karena memang selama uji coba yang dilakukan masih menggunakan hulu ledak kosong atau konvensional. Mungkin untuk pembahasan satu persatu untuk detailnya, kita akan buatkan di video lain. Bagaimana menurut Anda mengenai rudal-rudal ICBM tadi? Perlu dicatat, rudal-rudal tadi bisa berhulu ledak nuklir ataupun konvensional. Tapi tak mungkin rasanya jika Anda meluncurkan rudal dengan jangkauan di atas 10.000 km, kalau hanya ingin meledakkan target dengan hulu ledak konvensional. Dan memang, rata-rata ICBM berhulu ledak nuklir. Alutsista-alutsista kelas berat seperti ini, yang bisa membuat suatu negara yang memilikinya, ketika digertak akan menggertak balik, ketika ditekan akan menekan balik, karena mereka sudah punya jawaban akhir ketika semua negosiasi berakhir dengan kebuntuan. Memang ada peraturan yang mengatur mengenai senjata nuklir, tapi Amerika menarik diri dari perjanjian INF pada 2019 kemarin. Jadi, dalam kata lain, tak ada jaminan sama sekali negara dengan label superpower seperti Rusia dan Amerika akan patuh terhadap peraturan yang mereka buat sendiri. Jika Anda tak memiliki rudal balistik antar benua seperti Minuteman dan Sarmat, ke pihak mana Anda akan berpihak ketika petasan-petasan itu mulai diluncurkan? Berikan jawaban Anda.